Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami menyampaikan hasil survei, yaitu survei kita pada pemilihan Kepala Desa Desa Bungo Tanjung tahun 2022. Jadi sebelumnya survei kita itu ialah lembaga survei yang bersifat independen atau netral, berimbang dan tidak memihak kepada calon kepala desa manapun. Nah, di sini perlu juga kami sampaikan bahwa survei kita dalam menyurvei pemilihan kepala desa ini berkisaran dalam waktu sebulan setengah menyelesaikan survei tersebut. Jadi ada beberapa orang yang kita survei dan nantinya akan kita terangkan dari satu persatu. Jadi metode survei ini kami menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif. Dan langsung saja untuk metode pencarian angket ataupun menghitung berapa angket ataupun berapa responden, berapa sampel yang akan disurvei itu menggunakan metode rumus ataupun rumus Slovin. Jadi sama-sama diketahui data populasi yang tersebar di Desa Bungo Tanjung itu menurut data pemilih Gubernur Jambi yaitu sebanyak 995 orang. Nah, berdasarkan rumus Slovin tersebut untuk pencarian sampel, jadi dari 995 orang tersebut dapat menjadi sampel pada survei ini menjadi 91 orang. Nah, 91 orang inilah yang disurvei oleh survei kita pada pemilihan Kepala Desa Desa Bungo Tanjung tahun 2022. Jadi, survei ini kami lakukan ada seperti sampel yang terdapat 4 pertanyaan. Nah, di kuesioner ataupun wawancara ini kami menyuguhkan 4 pertanyaan pada sampel yang sudah dipilih ataupun secara acak ataupun sampling random. Jadi terdapat dari 91 orang sampel tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu kami suguhkan melalui wawancara sebentuk teks kepada responden yang sudah kita pilih. Jadi untuk pertanyaan pertama, kami menyuguhkan pertanyaan apakah masyarakat itu mengetahui bahwa Bungo Tanjung akan mengadakan pemilihan kepala desa. Jadi mayoritas sampel yang menjawab mereka sudah tahu akan diadakan pemilihan kepala desa Desa Bungo Tanjung. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda akan menggunakan hak pilih Anda? Nah, pertanyaan ini cukup mengejutkan bagi kita karena di poin-poin pertanyaan ini ada pilihannya, kami cantumkan bagaimana jika Anda diberi bagaimana dan apa alasan Anda ketika menggunakan hak pilih, apakah diberi uang atau imbalan. Nah, seluruh sampel mengatakan dia memilih menggunakan hak pilih tidak mengharap imbalan apapun. Nah, walaupun realitanya ataupun pendapat-pendapat asumsi-asumsi di masyarakat mengatakan bahwa uang ataupun materi itu menjadi suatu jaminan untuk memenangkan suatu pencalonan.
Akan tetapi berdasarkan survei ini tidak hal demikian itu. Karena kenapa? Di pertanyaan ketiga kami mencantumkan bahwa karakter apa saja atau karakter apa pemimpin yang Anda butuhkan. Nah, seluruhnya mengatakan tidak ada mengatakan soal materi. Bukan masalah keluarga dekat, akan tetapi mayoritas hampir 70% mengatakan bahwa pemimpin itu dia mampu ataupun layak memimpin suatu desa tersebut. Selebihnya menjawab karena ikatan keluarga dekat. Jadi itu. Dan kemudian ini yang paling menarik, kita akan melihat 3 yang paling unggul pada bakal calon kepala desa Bungo Tanjung 2022. Di sini kami kemukakan ada 6 calon. Yang pertama Irwanto ataupun Janti, yang kedua Bustanudin atau Bujang Pendek, yang ketiga yaitu Zaid, yang keempat yaitu Zaharudin, kelima Irdiansah, dan keenam itu Abdul Hadi. Dan poin berikutnya kami buat pemilih dirahasiakan hak pilihnya. Nah, di sini yang paling poin kami sampaikan 3 bakal calon kepala desa yang paling unggul. Yang pertama yaitu Irwanto atau Janti, mengantongi 21% dari sampel yang kita gunakan. Jadi 21% pemilih memilih saudara Irwanto atau Janti. Dan kedua yaitu yang unggul kedua yaitu Bustanudin atau Bujang Pendek, mengantongi 18% dari pemilih ataupun sampel yang ada. Jadi itu. Jadi mendapat 18%. Dan ketiga yaitu Zaid, mendapat 6% daripada mereka-mereka yang memiliki hak pilih, 6%. Yang selanjutnya ada Zaharudin, Irdiansah, dan Abdul Hadi sama-sama mendapat 3%. Nah, mereka ini sama-sama mendapat 3% dari hak pilih. Jadi total suara yang menentukan hak pilih pada sampel ataupun masyarakat Desa Bungo Tanjung yaitu sebanyak 54% yang sudah menentukan hak pilih. Kemudian yang belum menentukan hak pilih atau dirahasiakan hak pilihnya yaitu 46%. Nah, hal demikian ini cukup menarik. Jadi bagi pemilih yang kami suguhkan masih terdapat 46%, hampir setengah daripada mata pilih belum menyatakan hak pilihnya. Dan kemudian seluruh bakal calon ini merupakan suatu pemilih murni, pemilih yang belum banyak terdapat pengaruh-pengaruh. Nah, jadi hal demikian ini yang namanya politik itu sifatnya dinamis, murah berubah, sejam, 1 jam, ataupun bahkan sehari berubah pendirian ataupun hak pilihnya. Jadi kemudian hal itu masih waktunya banyak, masih jauh, bulan 11 kalau tidak salah tanggal 19 bulan 11 pemilihan kepala desa. Nah, hal itulah yang akan menjadi sebuah perjuangan yang sama-sama mengemukakan aturan-aturan yang sudah berlaku tentang pemilihan kepala desa. Bersaing mereka dalam merebut hak-hak mata pilih atau pengguna hak pilih itu kalau berdasarkan survei 46% lagi. Jadi itu yang belum menentukan hak pilihnya. Dan kemudian kami juga sampaikan bahwa survei kita ini 1 minggu sebelum pemilihan kepala desa akan mengadakan survei kembali. Dan hal demikian itu akan meruncing, akan mengerucut bahwa banyak sudah yang menentukan hak pilihnya. Jadi itu dengan sampel yang berbeda-beda ataupun orang-orang yang berbeda-beda. Jadi itu kemungkinan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.